Dam, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Ong Ulun Besuki Langgeng, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Terima kasih sebelumnya untuk TTW Kasyafela yang sudah memberikan kepada kita, memfasilitasi kita untuk berbagi bersama dengan rekan-rekan teman-teman, Bapak Ibu semua yang tergabung dalam diskusi pada malam hari ini mengenai tentang sebuah kajian yang menarik dari sudut pandang secara intelektualitas dan juga secara pemikiran. Pada malam hari ini, kita tidak sendiri, kita sudah bersama dengan pemantik diskusi kita, yaitu rekan dan sahabat dekat saya, satu angkatan yang dimana berada di kampus Universitas Diponegoro Semarang, Magister Ilmu Sejarah, satu angkatan dengan saya. Saya izin perkenalkan diri, nama saya Yeremia Satria Yasofat Aprinda atau Yeremia Ong. Pada malam hari ini saya berperan sebagai pemandu diskusi dan ada bersama dengan kita yaitu pemantik diskusi kita yaitu Abang Fauzian Aulia Muslim. Jadi saya singkat saja membacakan profilnya Abang Fauzian Aulia Muslim. Jadi Abang Fauzian Aulia Muslim ini merupakan seorang pegiat sejarah, seorang pengajar atau pendidik sejarah di Jakarta di salah satu sekolah, dan juga merupakan mahasiswa dari Magister Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro Semarang angkatan tahun 2023-24 genap. Gimana Bang Fauzian kabarnya? Halo? Eh, Alhamdulillah baik. Sebentar ada gangguan. Oke, 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 aman Bang. Ah, gitu. Jadi itu sedikit profil singkat dari Abang Fauzian Aulia Muslim. Sebelum sebelumnya sebelum saya share screen ini, izin bertanya dulu deh kepada Bang Fauzian. Bang Fauzian, ini kan merupakan salah satu dari bagian eh, kajian Abang Fauzian nih di S2 kajian Magister Ilmu Sejarah Undip nih. Nah, kalau boleh tahu Bang, kenapa sih kok tertarik mengangkat mengenai tentang tema sejarah intelektual atau sejarah pemikiran ini yang dimana tidak begitu banyak ya dibahas oleh kalangan-kalangan lain yang dimana juga kerap kali mungkin pandangan-pandangan masyarakat pada umumnya atau bahkan pandangan mahasiswa-mahasiswi dari tingkatan S1 atau S2 itu terlalu berat. Kalau mungkin menurut Abang Fauzian bisa dijelaskan sedikit, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya sudah terdengar ya. Sudah cukup terdengar, Mas. Kurang keras sedikit Bang. Oke. Tadi kan pertanyaannya adalah kenapa tertarik mengkaji sejarah intelektual ya. Nah, sebenarnya karena sejarah intelektual itu lebih banyak didominasi oleh pemikir-pemikir Eropa gitu. Ya, pemikir Eropa atau luar Indonesia gitu. Sementara sedikit sekali ya, mungkin baru-baru ini mulai tumbuh kesadaran untuk mengkaji sejarah intelektual dari founding fathers Indonesia gitu. Seperti contohnya ya, salah satunya Tan Malaka, Muhammad Hatta, dan lain sebagainya. Nah, kenapa Soekarno yang saya pilih? Ini gimana? Bisa dimulai aja, Mas, sebagai bentuk prolog. Iya, dilanjutkan dulu. Setelah itu kemudian saya untuk bagian share screen-nya. Ya, kenapa Soekarno yang dipilih? Karena ideologi Marxisme itu kan dirumuskan Soekarno ya. Ini sangat lekat dengan pandangan-pandangan filsafat tertentu, gitu ya. Jadi jangan kira bahwa Soekarno itu hanya tokoh politik karismatik belaka, gitu ya. Tapi ia juga punya kedalaman analisis dan kedalaman pemikiran filosofis gitu. Nah, salah satu manifestasinya, perwujudannya adalah dalam bentuk ideologi yang namanya Marxisme. Mungkin itu saja Mas sebagai bentuk prolognya. Gimana? Bisa dimulai? Oke, silakan Bang. Ya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang hadir dalam diskusi pada malam hari ini ya. Sebenarnya ini temanya adalah bedah buku DBR ya, di bawah bendera revolusi. Nah, DBR itu kan berisi kumpulan tulisan-tulisan Soekarno. Kumpulan tulisan Soekarno baik yang tersebar di surat kabar, majalah, dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi karena diskusi kali ini juga lumayan atau cukup banyak tulisan-tulisan Soekarno di majalah Pikiran Rakyat yang tidak terhimpun ke dalam buku DBR. Jadi sepertinya sekalian saja ya, membedah dua, DBR dan juga majalah Pikiran Rakyat. Oke. Untuk memulainya, mungkin yang hadir di sini sudah tidak awam dengan istilah marhen ya. Marhen adalah uh, sosok petani ya yang digambarkan memiliki alat-alat produksi kecil, tanah secukupnya ya. Artinya tuh dia memiliki alat-alat produksi sendiri, tapi hidup masih dalam kesengsaraan, kemiskinan. Secara historis, istilah Mahren itu baru dipopulerkan Soekarno dalam pledoi Indonesia Menggugat ya tahun 1930. Tadi Mahren digambarkan sebagai sosok petani yang kemudian Soekarno itu menjadikan Marhin sebagai simbol rakyat Indonesia yang tertindas keseluruhannya gitu. Kemudian yang ketiga, mungkin ini berbau kontroversial sekali ya. Ada yang bilang Marhen merupakan petani dan sosoknya ada gitu. Sosok petani yang ditemukan di Bandung ketika Soekarno sedang bolos kuliah, berjalan-jalan naik sepeda, kemudian bertemu sosok petani lusuh. Ya, ketika berdiskusi, Soekarno mulai bersimpati, berempati, uh, mulai menanyakan apakah punya rumah sendiri, tanah sendiri, cangkul sendiri gitu. Dan petani itu menjawab, ya betul, semuanya itu dimiliki secara pribadi, gitu ya. Tapi tahun 1966 ada dugaan bahwa Marhen itu bukanlah figur historis, bukan sosok nyata, tapi merupakan kependekan atau akronim dari Marx, Hegel, dan Engels gitu. Nah, ini masih berupa dugaan, asumsi yang kemudian menjadi polemik gitu. Oke, slide selanjutnya, Mas. Mas, sebentar ya, Mas. Sebentar, sebentar. Ya, sebelum membahas Marxisme secara substantif ya, substansi dari Bang, Marxisme itu, permisi Bang, ini nggak kelihatan fotonya ente. oh iya, oke. Sebelum membahas Marxisme, kita harus memahami terlebih dahulu realitas politik sebelum munculnya ideologi Marxisme ya. Jadi Soekarno tuh punya pengalaman pahit. Dia kan ngekos di rumah Cokroaminoto Surabaya ya, yang mana Cokroaminoto merupakan pimpinan dari organisasi massa yang cukup besar pada saat itu, yaitu Sarekat Islam. Ya, Soekarno merupakan anak didik dari Cokroaminoto. Tapi kepahitan itu mulai dirasakan oleh Soekarno ketika ideologi Marxisme atau komunisme ya, Marxisme-Leninisme itu masuk ke dalam Sarekat Islam, sehingga memecah Sarekat Islam itu menjadi dua kubu.
yang berbasis ideologis gitu ya. Ada Sarekat Islam Putih, ideologinya tetap Islam, ada Sarekat Islam Merah, ideologinya Marxisme. Tokoh-tokohnya seperti siapa? Semaun, Darsono, bahkan Tan Malaka pun dari Sarekat Islam Merah gitu. Nah, itu membuat Soekarno berpikir ternyata perpecahan itu ditimbulkan oleh ideologi. Ideologi yang sifatnya bagi Soekarno itu eksklusif, hanya bergerak menyesuaikan dengan kepentingan masing-masing kelompoknya saja gitu. Yang Marxis dengan Marxis, yang Islam dengan Islam. Gitu ya. Kemudian konteks yang kedua adalah kegagalan revolusi katakanlah PKI ya. Tahun 1926, 1927. Nah, ini sangat besar sekali kegagalan revolusi komunis ya, yang kerap kali dalam buku-buku sejarah disebut sebagai pemberontakan PKI ya. Itu sangat fundamental sekali dalam melihat ya harus perubahan pergerakan nasional. Yang sebelumnya tokoh-tokoh bangsa bisa propaganda dalam rapat-rapat besar ya. Kemudian gara-gara kegagalan revolusi itu rezim kolonial Hindia Belanda mulai bersikap reaksioner ya, reaksioner, otoritarian gitu ya. Padahal pada saat itu ya, tahun 2627, itu rezimnya masih De Graaf. De Graaf itu adalah tokoh politik etis gitu ya, temannya Hindenburg. Nah, tokoh politik etis ini kemudian yang sebelumnya terbuka terhadap pergerakan kaum bumi putra, dia mulai membatasi pergerakan kaum bumi putra, gitu ya, karena khawatir akan adanya gejolak politik seperti tahun 26 dan 27. Lagi-lagi Soekarno melihat bahwa kepentingan PKI untuk melakukan revolusi itu masih bersifat prematur, gitu ya. Tidak mengajak elemen-elemen politik lainnya, misalnya dari kaum nasionalis, dari kaum Islam gitu. Sehingga kegagalannya itu cukup berdampak bagi pergerakan kaum bumi putra, ya. Bukan hanya ke kelompok kiri saja, tapi ke kelompok Islam dan nasionalis gitu. Dan yang terakhir inilah yang membuat Soekarno terdorong atau terinspirasi membuat ideologi yang tidak eksklusif lagi gitu. Bukan Islam, bukan nasionalis, bukan Marxis gitu. Dia namakan dengan Marxisme. Oke Mas, slide selanjutnya. Nah, dalam buku DBR ya, di bawah bendera revolusi, Soekarno itu ketika mengidentifikasi sifat atau perangai dari imperialisme Belanda, selalu dihubungkan dengan imperialisme Inggris gitu. Jadi Soekarno bilang bertolak belakang dengan imperialisme Belanda. Imperialisme Inggris itu sifatnya masih semi liberal, ya, fokus pada penguatan pasar perdagangan di tanah koloni, misalnya India gitu. Jadi ketika Inggris membangun koloni di India, Inggris itu masih berkepentingan untuk menaikkan daya beli masyarakat India. Dan ini berbeda ya dengan imperialisme Belanda yang cenderung monopolistik. Ya, kita lihat kelas menengah di Hindia Belanda di Indonesia itu tidak tumbuh, tidak muncul. Karena apa? Belanda itu tidak memiliki istilahnya ya, tidak memiliki basis grondstoffen atau bahan mentah. Kemudian dia tinggal membangun pasar di tanah koloni, bukan seperti Inggris. Makanya Belanda itu menjarah bahan mentah di Indonesia. Kemudian dia memproduksi sendiri apa namanya komoditas di Indonesia dengan cara mengeksploitasi tenaga buruh dan petani yang ada di Indonesia pula gitu. Jadi penderitaan yang dirasakan masyarakat Hindia Belanda itu sangat berlipat ganda gitu.
ketimbang imperialisme Inggris misalnya di India tadi. Nah, kemudian kapitalisme Belanda itu ini ada hubungannya sama imperialisme ya. Itu masih bercorak industri perkebunan gitu ya. Soekarno bilang 75% perusahaan perkebunan atau undernaming seperti perusahaan perkebunan gula, teh, kina dan lain sebagainya. Jadi konteks masyarakat Indonesia pada saat itu masih feodal, masih bergantung pada sektor agrikultur, ya, bukan sektor industrialisasi murni gitu, sebagaimana Amerika Serikat maupun Inggris. Slide selanjutnya, Mas. Nah, di sini hubungan antara Marxisme dan Marxisme saya jelaskan secara singkat saja. Soekarno dalam tuliskan Camkan Pancasila ya, itu menyebutkan bahwa Marxisme merupakan Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Ya, jadi seolah-olah Marxisme itu adalah adaptasi, adaptasi dari Marxisme dalam konteks masyarakat Indonesia. Dalam bahasa Belandanya, Marxisme is had in Indonesia to paste Marxisme. Gitu. Jadi bisa kita katakan ya, Soekarno secara terang-terangan mengakui bahwa Marxisme itu elemen paling fundamental di dalam Marxisme. Bahkan dalam kesempatan lain, Soekarno bilang berkali-kali, untuk memahami Marxisme tidak bisa dilepaskan dari dua hal. Pertama, pengetahuan tentang kondisi Indonesia. Yang kedua, pengetahuan tentang Marxisme. Gitu. Nah, apa sih hal yang paling mendasar dan elementer yang kemudian diadaptasi dalam ideologi Marxisme tadi, yaitu materialisme historis. Ya, mungkin teman-teman di sini sudah, bagi yang belajar Marxisme, komunisme gitu ya, sudah tahu apa itu materialisme historis. Saya mungkin jelaskan secara singkat saja ya. Materialisme historis itu semacam panduan untuk membaca perkembangan sejarah, perkembangan masyarakat berdasarkan corak produksinya, ya, berdasarkan ekonominya. Nah, itu tuh paling penting tuh, berdasarkan ekonominya. Jadi dalam Jerman ideologi, Marx itu bilang materialisme historis itu termanifestasi dalam ungkapan life is not determined by consciousness, but consciousness by life. Jadi kehidupan itu tidak ditentukan oleh kesadaran, melainkan kesadaranlah yang ditentukan oleh kehidupan. Mungkin pernah mendengar ungkapan bukan kesadaran yang menentukan keadaan, tapi keadaanlah yang menentukan kesadaran. Itu ya. Jadi maksudnya keadaan di sini adalah basis ekonominya, ya, corak produksi masyarakatnya. Tergantung masyarakat itu pada saat itu memproduksi dengan cara seperti apa. Itu sangat menentukan dalam aspek politik, ideologi, kemudian apa lagi? Banyak hal gitu. Kemudian materialisme historis, Marx itu kan membagi masyarakat berdasarkan corak produksinya. Ada masyarakat perbudakan, di mana ditandai, mungkin nanti saya bahas ya di slide selanjutnya. Mas, boleh next saja. Nah, ini corak produksi masyarakat Indonesia. Kalau Eropa, jelas kapitalisme. Nah, Indonesia, awal abad 20 itu masih berada di dalam tegangan. Berada di dalam tegangan antara feodalisme dan kapitalisme. Di sisi lain, setelah tahun 1870 ya, di mana liberalisasi ekonomi mulai dibuka di sana, kapitalisme masuk, investor asing masuk, bukan hanya dari Belanda saja, tapi dari Amerika, dari Inggris, pokoknya internasional gitu, kapital masuk.
Tapi keunikannya adalah industri yang berkembang itu tidak sama dengan industri yang berkembang di Eropa. Ya, pabrik misalnya manufaktur gitu kan. Kalau di Indonesia ya industri perkebunan, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Perkebunan teh, kopi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari kapitalisme Eropa ini tuh punya konsekuensi logis ya. Ada yang namanya pertentangan kelas. Ya, kapitalisme kapitalisme Eropa itu ada yang namanya pertentangan kelas antara kaum pemilik dan kaum yang tidak memiliki alat produksi. Kaum pemilik alat produksi yaitu borjuasi. Kemudian yang tidak memiliki alat produksi adalah kaum proletariat. Nah, jadi ini kan hubungan sosial ya. Ada kaum borjuis di atas, ada proletariat di bawah. Hubungan ini tuh terbentuk dari kepemilikan, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sementara untuk konteks masyarakat Indonesia, sepertinya tidak bisa dikerucutkan menjadi dua pertentangan kelas saja gitu. Dua kubu yang saling bertentangan. Misalnya kalau di Eropa borjuis dan proletar gitu ya. Kalau di Indonesia tuh variatif kelasnya. Ada tuan tanah karena masih feodal ya. Ada borjuasi besar, pengusaha besar gitu. Ada borjuasi kecil, pengusaha kecil-kecilan lah, ya pedagang gitu. Ada budak tani, petani bebas, hingga proletariat itu sendiri. Dan ini artinya kelas tertindas di Indonesia tuh bukan cuma kaum yang tidak memiliki alat-alat produksi aja. Nah, beda nih sama Eropa. Pandangan kelas tertindas dalam masyarakat kapitalisme itu artinya kita nggak punya, misalnya nih ya, sarana produksi. Kita nggak punya pabrik, nggak punya mesin. Bagi orang Eropa itu yang tertindas. Tapi bagi orang Indonesia, karena masih ada tegangan antara feodalisme, ya, di mana kekuasaan tertinggi pada saat itu dikuasai oleh tuan tanah, tuan tanah ya, feodal, yang bekerja sama dengan kolonial kan, rezim kolonial. Nah, sementara di Indonesia seperti itu ya, yang memiliki alat produksi pun dia tuh bisa sengsara juga, menderita juga. Contohnya seperti siapa? Seperti Marhen tadi kan, dia punya rumah sendiri, tanah sendiri, tapi masih hidup dalam ketertindasan gitu. Mas Yeremia boleh slide selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran Marhen ya, yang digambar langsung oleh Soekarno. Jadi Soekarno itu sebenarnya dia sangat pandai atau terampil dalam membuat karikatur. Bahkan pandai juga dalam menggambar, melukis gitu ya. Ini karikatur yang dibuat sendiri oleh Soekarno. Mengenai Marhenisme, itu ada tulisannya ya. Sehari ke sehari hidup terasa malang. Jangan putus asa, O Marhen. Palingkanlah muka ke timur, matahari Marhenisme mulai menyingsing. Gitu. Boleh slide selanjutnya, Mas? Ya, sebelum ke Marhen itu sendiri, ya, Marhen sebagai kelas sosial di Indonesia, Soekarno itu terinspirasi dengan subjek politik ya, atau kelas tertindas yang kemudian dirumuskan oleh Marx ya, diidentifikasi oleh Marx dalam masyarakat kapitalisme. Proletariat itu kan adalah kelas pekerja modern ya. Marx itu dalam manifesto komunis bilang seperti itu. Nah, kelas pekerja modern yang terkondisikan dari sejarah antagonisme kelas. Jadi sebelum kapitalisme itu ada ya, kelas tertindas itu kan petani. Ya. Jadi corak produksi masyarakat feodalisme itu belum ada yang namanya proletariat. Proletariat itu terkondisikan dari corak produksi masyarakat kapitalisme. Nah, ketika
feodalisme itu mulai runtuh, ya, di mana aristokrasi, kemudian tuan tanah itu yang berkuasa, dia mulai bergeser, kekuasaannya mulai jatuh akibat perkembangan dari kelas menengah yang kita sebut dengan borjuasi. Kelas menengah ini atau borjuasi kemudian eh, menginvestasikan kapitalnya, gitu, menginvestasikan modalnya. Mereka membangun pabrik untuk apa namanya memutar modalnya agar mendapatkan benefit yang jauh lebih besar daripada modal awal, gitu. Itu kan prinsip sirkulasi kapital dari kapitalisme, ya. Nah, Marx itu mengartikulasikan antagonisme kelas dengan berbagai pertentangan tadi, ya, antara kaum penindas dan yang tertindas. Misalnya, dalam masyarakat perbudakan itu pertentangannya antara majikan dan budak, atau tuan dan budak, ya. Tuan itu pemilik pemilik budak. Budak pada saat itu dianggap sebagai properti, kan. Dan tuan juga memiliki sarana produksi, misalnya tanah, rumah, dan lain-lain, gitu. Nah, kemudian patricia plebeia. Patricia plebeia ini dalam konteks masyarakat Romawi kuno, ya. Jadi struktur sosial Romawi kuno pada saat itu, aristokrasi itu disebut aristokrat itu disebut sebagai patricia. Patricia, kemudian kelas tertindasnya disebut dengan plebeia. Nah, tuan tanah dan budak tani itu ada di masyarakat abad pertengahan atau feodalisme tadi. Oke, Marx itu belum, Mas, poin terakhir tadi. Marx itu menggambarkan proletar sebagai kelas pekerja yang terpaksa. Ya, terpaksa dia menjual tenaga kerjanya untuk bisa bertahan hidup. Jadi, kerja itu hadir bukan sebagai pilihan untuk mengembangkan diri, gitu, ya. Atau bahasa kita, kerja itu bukan untuk uh, menjalani passion gitu lah, gitu, menjalani passion, tapi sebagai bentuk keterpaksaan untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik. Bagi Marx ini salah. Kerja itu bukan bukan untuk sekedar memenuhi kebutuhan fisik, gitu. Itu naluri hewani, gitu. Bagi Marx seperti itu. Manusia kerja itu seharusnya untuk menemukan identitasnya. Siapa diri kita? Misalnya kita pelukis, misalnya kita mm, apa namanya? Ya pelukis, musisi, kita menjadi seniman, gitu. Kalau kita pengajar, pendidik, kita bergerak di dalam bidang edukasi. Nah, itulah yang dinamakan kerja untuk aktualisasi diri. Nah, sementara kapitalisme menghalangi atau membuat kerja itu menjadi sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis belaka, kebutuhan fisik belaka. Oke, Mas. Next. Ini waktunya berapa menit lagi ya, Mas? Kalau sesuai dengan awal pula 15 sampai 20 menit, Bang. Oh, gitu. Selesaikan dulu aja dulu. Oke, oke. Nah, tadi kalau konteks proletariat kita sudah jelaskan, sekarang marhen dan proletar. Jadi, dalam tulisan Matahari Marhenisme, ya, yang dimuat dalam pikiran rakyat, Soekarno tuh bilang, term proletarisme atau term proletar itu tidak mewadahi keseluruhan kaum tertindas di Indonesia, ya. Kaum tertindas di Indonesia tuh bukan proletar aja, bukan buruh doang yang kerja di pabrik, tapi juga petani, bahkan pedagang, nelayan, gitu. Itu juga tertindas karena mereka hidup dalam kemiskinan. Nah, kemudian meskipun corak produksi masyarakat Indonesia itu masih bersifat feodal, Soekarno tuh masih mengedepankan posisi kelas pekerja atau proletariat, ya. Ini terbukti dalam tulisannya di bawah bendera revolusi tadi, ya. Dalam poin
poin kelima dari 9 tesis. Dia bilang tuh proletariat harus mengambil bagian terbesar dari perjuangan Marxisme. Ya, jadi di balik kelas-kelas tertindas yang isinya nelayan, petani dan lain-lain, kelas buruh itu harus memimpin, ya. Karena walaupun Indonesia masih feodal, lambat laun perkembangan corak produksinya bakal berkembang dari feodal ke kapitalisme murni misalnya seperti itu. Next, Mas. Nah, ini adalah konsep konsep apa namanya? Marxisme ya, konsepsi politik dalam Marxisme yang paling terkenal yaitu sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Sosionasionalisme itu Soekarno merumuskan sebagai antitesis. Ya, antitesis itu lawannya dari nasionalisme yang sifatnya fasis, chauvinis, ataupun borjuis. Intinya, bagi Soekarno tuh sosionasionalisme merupakan manifestasi dari konsepsi politik nasionalisme yang berangkat dari rakyat, rakyat kecil, bukan dari elit, bukan dari borjuis, bukan dari aristokrat gitu. Nah, ini ada semacam artikulasi dari murid Soekarno, Asmara Hadi. Dia bilang tuh sosionasionalisme itu sebenarnya hanyalah tahapan aja. Tahapan di mana pada saat itu kan Indonesia belum merdeka. Ya. Jadi yang paling penting adalah melakukan revolusi politik terlebih dahulu atau disebut dengan revolusi nasional demokratis, di mana masyarakat itu terbebas dari penjajahan asing. Nah, jadi harus bisa dibayangkan kemerdekaan 17 Agustus ya, itu merupakan kemerdekaan politik. Ya, kemerdekaan politik bukan kemerdekaan ekonomi yang Soekarno mau. Ya, nanti di dalam sosiodemokrasi Soekarno merumuskan apa yang namanya perlawanan dari demokrasi borjuis ya. Soekarno tuh nggak suka dengan demokrasi parlementer di Eropa. Misalnya di Amerika, di Perancis. Bagi Soekarno, demokrasi seperti itu hanyalah demokrasi yang akan melahirkan elit-elit yang tidak peduli dengan kondisi atau nasib rakyat kecil. Gitu. Nah, seperti, nah gimana gambarannya? Mungkin seperti kita sekarang gitu ya, demokrasi borjuis. Nah, Soekarno menolak demokrasi seperti itu ya. Kemudian, Soekarno juga menghendaki demokrasi bukan hanya dalam bidang politik, tapi juga demokrasi dalam bidang ekonomi. Karena percuma saja, misalnya demokrasi politik itu kan artinya memberikan hak kepada setiap individu dalam berpolitik. Misalnya pengusaha dikasih hak politik, buruh dikasih hak politik, petani dikasih hak politik. Tapi hal itu sama sekali tidak membuat nasib dari kelas tertindas seperti buruh dan petani itu jadi lebih baik gitu. Demokrasi politik hanya sebatas memberikan hak politik saja. Kondisi tidak berubah, masih dalam ketertindasan. Nah, Soekarno makanya mengusung demokrasi ekonomi juga. Yang mana ekonomi itu harus dikelola secara kolektif oleh rakyat kecil. Nah, kalau kalau sosionasionalisme itu kan tahapan revolusi nasional. Kalau tahapan sosiodemokrasi itu dikatakan atau diartikulasi sebagai revolusi sosialisme. Jadi ini mungkin ada kedekatan dengan visi dari sosialisme Marxisme misalnya seperti itu ya. Dia berusaha untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari penindasan satu kelas. Ya. Misalnya dalam feodalisme kan masih ada penindasan tuh antara tuan tanah ke petani.
Kalau dalam konteks kapitalisme, penindasan antara borjuis ke proletar. Nah, sosialisme ingin menghapuskan kelas-kelas sosial itu, sehingga masyarakat itu egaliter, setara. Jadi, ketiadaan hierarki itulah yang ingin dicapai oleh Soekarno. Nah, ini adalah poin-poin mirip dengan Marxismenya ya. Boleh next, Mas Yarim ya. Ini udah terakhir belum ya? Masih ada satu lagi ya. Nah, mungkin kalau tadi kan lebih banyak membahas relasi antara Marxisme dan Marxisme atau Marxisme yang dijadikan sebagai landasan ideologi Marxisme. Di slide ini tuh saya mencoba menunjukkan bahwa Soekarno itu sebenarnya tidak secara dogmatis mengadopsi Marxisme, gitu. Apalagi komunisme dalam masyarakat, dalam konteks masyarakat Indonesia. Bisa dilihat misalnya kalau dianalisis secara filsafat ya, filosofis, secara ontologis tuh Soekarno menolak. Ada di dalam buku DBR juga ya, tulisan apa namanya, nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Soekarno itu menolak filsafat materialisme gitu. Nah, konsekuensi logis dari penolakan filsafat materialisme artinya ia mengandaikan adanya subjek superior gitu, subjek absolut yang kita namakan dengan Tuhan. Karena Soekarno ya mungkin masih menjadi polemik ya, tapi Soekarno masih mengklaim dirinya sebagai seorang Muslim gitu. Dia percaya Allah sebagai Tuhannya. Nah, itulah mungkin irisan atau perbedaan antara Marxisme dan Marxisme. Gitu. Nah, yang lebih fundamental lagi, Soekarno itu memiliki cara pemikiran yang cukup khas karena dalam pemikiran Soekarno itu ada campuran antara sinkretisme dan eklektisisme. Nah, nanti saya akan jelaskan di tabel terakhir. Boleh, Mas? Nah, itu aspeknya ya. Aspeknya, ini bahasa Inggris ya. Pemikiran Soekarno itu ada sinkretisme, ada eklektisisme. Sinkretisme itu kalau kita sering dengar itu kan lebih lebih banyak terkait dengan sinkretisme agama, sinkretisme keyakinan gitu ya. Memang Soekarno terpengaruh dengan agama-agama yang melingkupi hidupnya, misalnya seperti Hindu, kemudian Islam, abangan Islam, dan lain-lain gitu. Tapi outputnya yang keluar pada pemikiran Soekarno, sinkretismenya itu merupakan sinkretisme moral. Ya. Jadi saya memposisikan sinkretisme Soekarno itu lebih pada basis filsafat moralnya, moralitasnya. Di mana manifestasinya Soekarno itu ketika dalam merumuskan perjuangan politik, ia sangat menghindari yang namanya pertentangan atau lebih mengedepankan persatuan, harmoni. Harmoni misalnya antara gerakan nasionalis, antara gerakan Islam, dan Marxis. Walaupun ketiga gerakan itu memiliki ideologi yang secara fundamental dan substansial jelas-jelas bertolak belakang. Tapi Soekarno bisa tuh secara moral menggabungkan ketiga ideologi tersebut. Bahwa ketiga-tiganya memiliki visi yang sama, yaitu membebaskan Hindia Belanda dari penindasan Belanda. Nah, ini berbeda ya. Eklektisisme walaupun ada kaitannya dengan aspek persatuan, tapi dia lebih lebih pada, kalau dalam filsafat itu disebutnya epistemologi ya, lebih kepada epistemologi. Bagaimana Soekarno itu merumuskan Nasakom misalnya, bagaimana Soekarno itu merumuskan nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme,
jadi satu. Dalam tulisan itu, dia tuh nggak secara serampangan menggabungkan konsep-konsepnya yang bertolak belakang. Justru Soekarno tuh menghubungkan, contoh nih, Islam itu menolak riba, konsep riba. Dan Soekarno paham, Marxisme itu juga menolak surplus value, nilai lebih. Nilai lebih yang dihasilkan oleh proletariat yang kemudian dieksploitasi atau ditindas oleh kaum borjuis. Nah, itu tuh sama-sama atau memiliki esensi yang serupa. Jadi Soekarno mencoba mengawinkan konsepsi itu tuh, riba dan penolakan antar riba dan surplus value gitu. Kemudian zakat juga kesetaraan dalam Islam, misalnya Islam itu tidak melihat identitas kesukuan dan rasial gitu. Nah, kemudian Soekarno juga menghubungkan dengan ideologi nasionalisme. Jadi bisa disimpulkan basis epistemologi Soekarno itu lebih selektif. Jadi tidak menggabungkan secara serampangan tapi diseleksi. Mana saja konsepsi Islam misalnya dan Marxis dan juga nasionalis yang sama-sama beririsan gitu. Nah, ini bisa dibaca aja ya. Next, Mas. Udah habis ya? Oke. Iya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya paparkan ya. Kurang lebihnya, mohon maaf, saya kembalikan terlebih dahulu ke moderator, Mas Yeremia. Ya. Iya, baik. Terima Hmm. kasih Bang Fauzian sudah memaparkan mengenai tentang Barhen ya, tentang pemikiran Kusno Soekarno. Saya lebih suka menyebutnya Soekarno itu sebagai Kusno, karena kan nama kecilnya dia kan Raden Mas Kusno Sosodiarjo ya. Benar ya Bang Iya, Fauzian ya? benar-benar. Kusno dan juga Sosodiarjo. Sosodiarjo berasal dari namanya ayahnya, yaitu Sukumi Sosodiarjo. Nah, sebelum rekan-rekan teman-teman dalam diskusi pada malam hari ini, kita berdiskusi, bertanya jawab. Jadi sebelum ini saya mohon izin rekan-rekan teman-teman untuk membuka eh, wajah masing-masing. Kita akan melakukan yang namanya tagline kita. Silakan dibuka dulu bagi rekan-rekan dan teman-teman semua. Yang lainnya silakan dibuka juga. Nggak akan lama. Jadi tagline kita pada malam hari ini yaitu salah satu tagline, ini bukan ngomong tentang propaganda ya rekan-rekan teman-teman, tapi tagline yang pernah dipakai oleh Hideki Tojo, salah seorang tokoh pada masa Jepang yang dimana juga pernah bertemu dengan Kusno atau Soekarno. Ketika saya mengatakan Tenno Heika, kita akan sama-sama mengangkat tangan kita, Banzai, gitu ya, Waduh. sampai 3 kali. Sekali lagi ini bukan bukan untuk propaganda. Kita coba nih. Tenno Heika, Banzai. Banzai, Banzai, Anjay. Banzai. Oke Anjay. ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tenno Heika, Banzai, Banzai, Banzai. Banzai. Baiklah, Bahaya. terima kasih. Supaya rekan-rekan teman-teman tidak ngantuk pada malam hari ini, karena kita tahu bahwa dalam diskusi secara intelektual, secara pemikiran, memang ada kiat-kiat di mana bahkan pun ketika pada saat ini suatu bentuk pengalaman di mana ketika pada waktu awal mula perkuliahan dahulu Abang Fauzian pun juga mengalami ya, Bang Fauzian ya. Rekan-rekan teman-teman bilang, "Ah, ngantuk, ah lama nih." Ya, gitu ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya kita semua sadar gitu loh. Karena bahwasanya dalam hal ini seperti dibilang oleh Om Rocky Gerung, salam akal sehat. Yang penting gitu ya, yang penting ya. Nah, dalam
diskusi pada malam hari ini, saya akan membuka 2 kali termin dengan 3 orang. Setiap terminnya ada 3 orang yang bertanya. Apabila ada rekan-rekan teman-teman yang juga mau menambahkan di kolom chat komentar, silakan. Nanti akan saya bantu untuk bacakan dan semoga bisa ditanggapi oleh Bang Fauzian. Saya melihat di sini ada eh, adik tingkat saya, Yasmin, yang sudah mengangkat tangan. Silakan, Meme Yasmin mau memberikan tanggapan atau sanggahan kepada Bang Fauzian. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Kurang keras dikit, Mei. Bentar. Apakah suara saya terdengar? Sudah. Nah, jadi saya ini pengen memberikan tanggapan tentang marhanisme di masa kini. Jadi marhanisme itu ada suatu kayak perkumpulan di Facebook gitu. Namanya tuh Perkumpulan Marxisme Indonesia yang sekarang diganti dan sekarang dibeli oleh yang seorang wanita, seorang ibu-ibu yang bernama Neneng Rosdiana. Nah, beliau ini suka banget menyelipkan suatu hal berbau revolusi yang ada di masyarakat pedesaan, seperti misalkan kan pohon beringin itu berhantu biar apa, harus juga kita sebagai pekerja gimana. Nah, itu menurut sebagian orang termasuk saya, itu marhain itu neneng itu atau disebut juga nenengisme itu, pemikiran nenengisme itu seperti halnya marhaenisme yang dicetuskan oleh Bung Karno. Tapi ini versi baru gitu. Ya udah, terima kasih. Ya, silakan. Bang Akan Fauzian untuk ditanggapi. langsung ditanggapi aja. Oke, langsung tanggapi boleh ya. Dan yang Rosdiana ya, kayaknya sih saya nggak tahu ya itu akun asli atau tidak gitu ya. Atau mungkin itu foto ibu-ibu gitu ya. Tapi tetap di belakangnya adalah misalnya aktivis gitu, yang Marxis, kita kan nggak tahu gitu. Nah, cuman misalnya relevansinya dalam konteks kekinian gitu ya, marxisme dan Marxisme itu hampir nggak ada bedanya secara ontologis saja gitu. Soekarno itu masih meyakini dimensi spiritualitas, yang mana itu ditolak oleh Marxisme, yang fondasinya adalah materialisme gitu, materialisme historis. Mungkin itu aja. Siapa namanya? Yasmin, terima kasih atas pertanyaannya ya. Baik, sama-sama. Ya, terima kasih Bang Fauzian sudah menanggapi tanggapan dari Meme Yasmin. Baik, di sini saya melihat ada Bapak atau Mas Setio Budi yang sudah raise hand. Silakan Bapak atau Mas untuk menyampaikan tanggapan atau menyampaikan pertanyaan. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Ya, terima kasih. Mau tanya aja ya, bahwa tadi seperti pembicara katakan panjang lebar tentang marxisme. Pertanyaannya ada 2 sih. Yang pertama, kondisi sekarang ini mengapa berbeda dengan seperti yang digambarkan oleh Soekarno saat itu ya? Artinya tadi dijabarkan, dijelaskan tentang sosiodemokrasi, sosiopolitik, dan saat ini penerapan itu bisa dikatakan tidak ada. Yang ada hanyalah ya politik berjuis ya. Di mana ya kemarin kejadian bulan Agustus itu kan sebagai sebuah penanda bisa dilihat bagaimana masyarakat sangat muak melihat para anggota DPR, anggota Dewan yang flexing dengan kekayaan tanpa ada kesentuhan atau menyentuh permasalahan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya Nasakom, nasionalis komunis dan Islam yang digagas oleh Soekarno tadi dijelaskan tentang sinkretisme. Memang Soekarno adalah seorang yang kalau baca buku itu tidak hanya mengaplikasikan tapi mencoba untuk
mengawinkan dengan ide-ide yang ada di Indonesia. Itu mungkin salah satu jeniusnya Soekarno. Pertanyaan saya juga, apakah perumusan tadi, pengawinan nasionalisme, komunis, dan Islam, yang tadi juga dijelaskan bahwa secara hakiki itu susah untuk dikawinkan, apakah akibatnya terjadi 65 dan bahkan seperti sekarang kita alami saat ini, artinya apa yang dicita-citakan oleh Founding Fathers kita itu jauh dari realitas sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Silakan Pak Bang Setio Bautian. Budi ya atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu mengenai mengapa kondisi saat ini begitu berbeda dengan kondisi yang dijelaskan Soekarno pada masa itu ya. Itu ya pertama ya, maaf Pak Setio. Iya, benar. Mengapa? Kondisi pertama mungkin kalau di masa Soekarno hidup, seperti yang saya bilang tadi ya, industrialisasinya belum berkembang. Jadi pabrik-pabrik itu belum banyak, bahkan basis pergerakan buruh pada saat itu lebih didominasi oleh pekerja tram ya, kereta api gitu. Bukan industri misalnya pabrik-pabrik manufaktur gitu dan lain sebagainya. Nah, sementara buruh itu lahir sebagai kelas tertindas, lahir dari penindasan ketika kondisi industrialisasinya itu sudah sempurna. Sudah sempurna artinya sudah tidak lagi secara dominan berbasis ekonomi agrikultur lagi. Gitu ya. Jadi konsekuensinya ada nih. Karena kalau corak produksinya masih feodal, tentu yang berkuasa bukan sepenuhnya kaum borjuis, bukan kaum kapitalis saja gitu. Tapi yang berkuasa sepenuhnya antara kaum feodal tuan tanah yang bisa jadi bekerja sama dengan rezim kolonial pada saat itu. Ya, tidak bisa dinafikan kan. Pada saat itu para bupati diajak bekerja sama dalam menindas rakyatnya sendiri loh. Diajak kerja sama oleh Belanda dalam menindas rakyatnya sendiri. Nah, jadi unsur feodal pada saat itu masih kental, feodal dan kolonial. Nah, sementara sekarang konteksnya kan Indonesia sudah merdeka. Artinya, kalau diartikulasi sosionasionalisme itu adalah revolusi nasional demokratis, Indonesia sudah mengalami itu, sudah demokratis. Nah, tapi pertanyaannya mungkin kenapa kondisinya bukan malah membaik, bukan makin membaik, justru malah memburuk. Ya, mungkin seperti itu ya. Karena sosionasionalisme itu kan merdeka saja ya, berhenti pada kemerdekaan politik. Sementara konsepsi sosiodemokrasi, di mana rakyat itu harus benar-benar dijadikan sebagai subjek pengelola dalam bidang politik maupun ekonomi gitu. Nah, hal itu di zaman sekarang tidak terwujudkan karena tentu saja yang berkuasa adalah kaum elitis, borjuis, politikus tadi, yang flexing dan lain sebagainya. Ya, mungkin pertanyaan pertama itu Pak Setio Budi. Kemudian pertanyaan kedua tadi boleh recall lagi tentang sinkretisme ya? Iya, jadi pertanyaan saya kan, Soekarno ini kan seperti yang saya katakan tadi mencoba mengawinkan ide-ide Barat dengan ide yang ada di Indonesia. Bahwa dia mengatakan sendiri Marxisme adalah sebuah ide yang diambil dari Indonesia. Yang tadi dikatakan bahwa itu Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Nah, kemudian dia punya sebelum 65 itu kan dia ingin membuat sebuah koalisi besar antara aliran nasionalisme, komunisme, dan Islam. Nasakom ya. Nasionalisme, Islam, dan komunis. Sesuatu yang sangat kontradiktif gitu loh. Yang karena dia saking getolnya dan menerapkan Marxisme di Indonesia, maka itu ada kesan dipaksakan. Pertanyaannya,
apakah kegagalan Nasakom ini yang membuat Indonesia jauh dari yang dia cita-citakan, kejadiannya sampai seperti ini, dan ada kejadian 1965, penggulingan Soekarno saat itu, atau bagaimana? Dengan kata lain, apakah ide itu adalah sebagai penyebab dari bencana Indonesia yang kita alami sekarang? Kalau dikatakan baik, oke. Kalau dikatakan sebagai penyebab utama, mungkin banyak faktor ya, banyak variabel yang menyebabkan perpecahan itu ya, kulminasi pada tahun 65-66. Tapi bagaimana Soekarno itu merumuskan Nasakom, sebenarnya kan itu tidak pernah berubah. Pandangan lama Soekarno ketika Soekarno masih muda, tahun 1926 Soekarno sudah menulis Nasamar gitu ya. Kalau tahun 56, 50-an ke atas gitu ya, itu kan Nasakom, ideologi yang terkenalnya. Sebelum merdeka itu namanya Nasamar, nasionalisme, Islam, dan Marxisme gitu. Kemudian ketika merdeka, karena pergerakan atau katakanlah partai politik yang paling besar ya, pemenang pemilu tahun 1955 deh. Ada PNI, ada Masyumi, ada NU, dan PKI. Ada 3 ideologi besar yang terwakili dalam empat ratas dari pemilu tahun 55 tadi. Sebenarnya Soekarno itu berusaha untuk mengakomodasi aja, mengakomodasi bagaimana nantinya kelompok-kelompok dari Marxis, kelompok-kelompok dari Islam dan nasionalis itu tidak saling bertentangan. Tapi benar kata Bapak Setio tadi ya, ternyata hal itu gagal, menemui kegagalan. Karena mungkin Soekarno tidak melihat realitas politik yang ada, di mana pertentangannya itu bukan hanya kelompok ideologi semata gitu, tapi dengan militer juga gitu. Hal itulah yang nantinya menyebabkan, salah satu variabelnya menyebabkan uh, peristiwa tahun 65-66 tadi. Mungkin itu Pak Setio. Iya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya dan juga tanggapan dari Pak Jan. Ini ada satu lagi yang mau izin bertanya, sudah raise hand di sebelah kiri saya, yaitu Mas Ilham Taufik. Silakan Mas Ilham, waktu dan tempat dipersilakan. Mohon maaf Mas, tidak kedengaran. Halo Mas, bagaimana? Headsetnya mungkin bermasalah, Mas. Mungkin ya, headsetnya bermasalah. Sembari menunggu Mas Ilham, Iya. eh jadi saya mau izin bertanya kepada pemateri kita, yaitu Bang Fauzian pada malam hari ini. Tadi sempat ketika pada saat Bang Fauzian memaparkan di salah satu slide ya, itu mengenai tentang karikatur yang dibuat oleh Kusno, Bang Marhen ya. Sorry, Pikiran Rakyat, mohon maaf. Nah, kenapa di situ ada keterkaitan kalau tidak keliru, jika saya tidak keliru melihatnya itu sama seperti matahari dari Nippon. Ini satu hal yang dimana terlintas terbersit di benak saya awal mulanya. Yang kedua, Bang Fauzian, em, meskipun saya belum membaca secara keseluruhan mengenai tentang DPR, kita DPR itu ada berapa jilid? Saya waktu tempo hari ketika berada di Surabaya itu hanya menemukan satu jilid. Ketika pada saat itu ada pameran arsip dari Perpustakaan Medayu Agung Surabaya. Dan di sini sudah ada rekan-rekan teman-teman saya juga dari komunitas Jiwanapura, sekaligus juga teman-teman adik tingkat saya. Ada Fikri, ada juga Krishna yang saat itu juga ikut. Ada juga senior kita, Ko Alex. Malam Ko Alex.
Tambah juga ada senior juga dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia dari Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Bu Rumaswati atau Bu Wati Sugeng Dalu. Terima kasih sudah boleh rampung hadir dalam diskusi pada malam hari ini. Dan kedua, saya boleh ulangi kembali ya, Bang Fauzian ya. Ketika pada saat itu saya sempat membaca beberapa pandangan-pandangannya Kusno di buku DPR itu sendiri, di mana kenapa kok malah justru apa ya, dari berbagai macam pandangan-pandangannya beliau di dalam buku tersebut itu seolah-olah kok mengarahkan kepada seperti apa ya, lajur kanan lah. Jadi bukan hanya kiri tapi lajur kanan. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nih sama Abang Fauzian nih mengenai tentang Kusno. Padahal kan sempat ya beberapa tulisan-tulisan menyinggung Kusno itu kiri. Tapi kenapa kok dalam beberapa tulisan-tulisan atau bahkan pandangan beliau yang lain ada lajur kanan yang ternyata luput dalam pandangan sejarah kita atau bahkan mungkin yang diajarkan dalam anak didik kita di sekolah. Mungkin itu, Ya, silakan Bang Fauzian ditanggapi. mungkin maksud Mas Yeremia ketika Jepang menduduki Indonesia ya. Kemudian Soekarno ditawari untuk bekerja sama dengan rezim Jepang pada saat itu. Rezim pendudukan Jepang. Sementara Jepang kan dikategorikan dalam geopolitik pada saat itu ya. Dikategorikan sebagai blok fasis. Dia bekerja sama dengan Jerman dan Italia yang sama-sama memiliki ideologi fasisme tadi itu. Gitu kan? Padahal nih ya, Soekarno itu baik dalam tulisan Marxinisme maupun tulisan-tulisan ketika dalam pengasingan, Soekarno secara konsisten menolak pemikiran nasionalisme ekstrim. Jadi nasionalisme yang sifatnya ekstrim, seperti Chauvinisme, kemudian fasisme yang dianut oleh Jepang, Jerman, bahkan Italia juga gitu. Soekarno secara terang-terangan menolak itu. Yang jadi pertanyaan, bahkan Soekarno pernah bilang, karakter masyarakat Indonesia dalam tulisan ini ya, dalam tulisan Indonesia versus fasisme, gitu ya. Soekarno pernah menulis dengan judul itu. Bentar saya lihat dulu. Ya, Indonesia versus fasisme. Soekarno pernah menulis judul yang eksplisit sekali gitu ya. Indonesia itu bertentangan, merupakan antitesis dari fasisme. Karena dalam tulisan itu dia bilang, fasisme itu karakternya adalah diktatorial, otoritarian gitu ya. Sementara karakter bangsa Indonesia itu mengedepankan mufakat, musyawarah. Jadi tidak bisa segala keputusan itu diserahkan kepada satu orang yang dikatakan sebagai misalnya Mesias gitu kan, juru selamat mereka dalam bidang politik. Bukan seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Sorry. Iya, terima kasih Bang Fauzian. Enggak, ada lanjutannya sebentar nih. Oh iya, Dan uniknya ketika Soekarno membahas fasisme ya, Soekarno juga punya kedalaman filsafat mengenai fasisme itu sendiri. Mungkin di sini ada yang tahu filsuf namanya Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Soekarno mengklaim bahwa pemikiran filsafat Nietzsche yang terutama specifically ya, itu Ubermensch atau manusia super dijadikan inspirasi bagi Hitler dan Mussolini untuk mengembangkan ideologi fasismenya itu, Nazi dan fasisme di Italia. Jadi Nietzsche itu dijadikan tertuduh oleh Soekarno. Walaupun itu masih menjadi polemik ya. Apakah benar pemikiran Nietzsche itu menghadirkan yang namanya ultranasionalisme? Itu masih menjadi polemik. Itu sih Mas Yeremia. Ya, terima kasih Bang Fauzian. Di sini ada di kolom komentar ini seperti ada tanggapan yang perlu untuk saya izin bacakan ya. Ini dari Abang Andreas Joseph Swatoro Corner.
Kelihatannya dari dulu idealismenya sekedar idealisme, baik dari tahun 1927 hingga tahun 2025. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin konteks penerbitannya yang berpengaruh. Itu kumpulan tulisan sebelum tahun 42 sih, Mas Fauzian Aulia Muslim. Disadur tahun 2000. Silakan ditanggapi, Bang Fauzian. Andreas Yosef itu Mas Agus bukan ya? Bukan ya? Itu kumpulan tulisan sebelum 42. Disadur tahun 2000. Kalau kalau ya benar. Kalau tulisan di bawah bendera revolusi ya, memang ada yang bilang seperti ini ya. Soekarno itu menjadi filsuf sekaligus aktivis pergerakan itu hanya sebelum kemerdekaan aja. Ya. Tapi setelah merdeka, Soekarno menjadi full-time politician gitu. Jadi politikus penuh waktu gitu ya. Bukan pemikir lagi karena pemikiran-pemikiran pada masa mudanya lah yang nantinya kemudian pada masa tua diaktualisasikan. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi ya. Nasamar kemudian dijawantakan dalam Nasakom. Tapi esensinya sama aja gitu. Esensinya sama aja. Itu kenapa manuver politik Soekarno itu lebih condong kepada negara-negara sosialisme gitu. Ya kan? Ketimbang Amerika Serikat, ketimbang Inggris, atau negara-negara kapitalis seperti itu. Ya karena kita nggak bisa nafikan bahwa jiwa marhenisme Soekarno itu masih mengendap di dalam dirinya, meskipun tidak secara vokal atau secara masif dipropagandakan sebagaimana sebelum Indonesia merdeka. Itu ya benar sih, benar. Tulisan-tulisannya itu sebelum tahun 42. Karena setelah tahun itu, Jepang masuk, menduduki Indonesia, Soekarno dapat peran banyak lah berkolaborasi dengan Jepang gitu ya. Sampai dituduh dengan istilah kolaborator fasis. Ya, mungkin Mas Yeremia pernah mendengar itu ya. Ketika Hideki Tojo datang ke Indonesia, Soekarno menyambut gitu ya. Elit-elit Jepang, pendudukan Jepang datang ke Indonesia, ke Jawa, Soekarno menyambut dengan tagline apa tadi Mas Yeremia? Tenno Heika. Banzai gitu ya. Iya seperti itu. Seperti itu. Jadi memang menjadi polemik juga ya. Kerjasama dengan Jepang itu di satu sisi bertentangan dengan ideologi Marxisme. Di sisi lain, Soekarno itu memiliki pemikiran strategik gitu ya. Bagaimana Indonesia itu bisa merdeka kalau dia tidak ada di posisi hierarkial, posisi teratas untuk bisa mempropagandakan pemikiran-pemikirannya ke rakyat jelata gitu ya. Walaupun ada polemik lagi nih, Soekarno jadi apa ketika pendudukan Jepang? Mandor. Ya, ada yang bilang Mandoro Musa gitu ya. Tapi ya Kata itulah ya, kegagalan. itulah dinamika sejarah ya. Kita nggak bisa memandang figur sejarah itu secara hitam putih gitu. Di balik putih itu pasti ada hitamnya, di balik hitamnya pasti ada putihnya juga gitu. Itulah manusia kan. Makanya manusia itu dinamis, tidak statis. Tadi Tiwi ya? Ini Kak Tiwi maaf. Ya ada Tiwi. Teh Tiwi yang mau izin bertanya. Silakan Teh Tiwi. Nggak apa-apa manggil Tiwi juga, aman Kak. Ini sih Maaf. aku tadi ini aja ya, soal Nasakom. Sebenarnya kan tadi sempat disinggung juga kalau Nasakom itu supaya mengakomodir semuanya aja gitu kan. Tapi pada faktanya apakah itu tuh bisa dilaksanakan dengan baik gitu? Apakah ada contoh di luar negeri misalnya Kak yang menggunakan ideologi yang berbarengan kayak gitu tapi bisa ada, atau ini cuman pandangan Soekarno aja yang utopis yang sebenarnya nggak bisa dilakukan karena pada akhirnya juga dia cenderung lebih ke sosialis gitu kan. Nah gitu mungkin bisa di-compare nggak sama negara-negara lain gitu soal pemikiran yang Soekarno ini. Dan kalau buat di masa sekarang sebetulnya masih relevan nggak sih yang dipikirkan Soekarno, atau ini udah out of date aja, ini cuma bagian dari sejarah dan
Ya itu cuman ya udah gitu aja. Gimana Kak? Kasih. Makasih Teh Tiwi pertanyaannya. Silakan Bang Fauzian ditanggapi. Ya, pertanyaan pertama mungkin komparasinya dengan penerapan sosialisme atau Marxisme di negara-negara lain gitu ya. Ya mungkin kita bisa lihat di Korea Utara juga ya. Dia memiliki ideologi yang kemudian diadaptasi kan. Marxisme itu bukan Marxisme yang murni, katakanlah yang dikembangkan oleh Marx dan Engels gitu. Tapi yang udah diadaptasi dalam kondisi korut Korea Utara. Dan tidak usah jauh-jauh misalnya Mao Zedong juga, Mao Zedong itu dikontekstualisasi dengan kebudayaan Tiongkok. Uni Soviet juga sebenarnya, walaupun Uni Soviet itu mengklaim bahwa negaranya adalah negara pewaris pemikiran Marxisme yang murni gitu ya. Sejatinya tidak gitu. Kenapa tidak? Lenin sebagai pendiri Uni Soviet, dia juga melakukan modifikasi. Modifikasi terhadap pemikiran filsafat Marxisme itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya penerapan secara kontekstual itu selalu terjadi gitu. Penerapan yang puritan gitu ya, yang murni terhadap masyarakat-masyarakat yang sebenarnya kan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya itu berbeda satu sama lain gitu. Itu nggak pernah ada gitu. Penerapan yang puritan itu nggak pernah ada. Mungkin banyak ya Tetiwi ya. Kayak di Kamboja mungkin Pol Pot ya. Vietnam ada siapa namanya? Vietnam Ho Chi Minh ya. Ho Chi Minh itu juga sebenarnya Marxismenya nggak benar-benar murni gitu ya. Makanya saya juga sanksi terhadap orang-orang yang mengklaim sebagai Marxis klasik gitu ya. Marxis klasik itu harus didefinisikan Marxis yang seperti apa. Apakah benar-benar puritan yang sampai tidak boleh memodifikasi pemikiran Marx itu sendiri. Bagaimana Tetiwi kalau ada pertanyaan lanjutan? Oh, yang kedua ya, pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, apakah masih relevan atau out of date gitu ya? Apa udah ketinggalan zaman gitu? Sebenarnya kita nggak bisa memungkiri juga. Kelas Marhen itu sendiri kan itu lahir dari konteks sejarah. Ya, sekarang kelas Marhen udah nggak ada gitu. Udah nggak ada, maksud petani gitu ya, petani yang memiliki sebidang tanah, dia ngurus pertaniannya sendiri, manen sendiri, punya gubuk kecil. Mungkin itu segelintir aja gitu. Segelintir bukan menjadi mayoritas untuk konteks yang sekarang gitu. Tapi pada masa itu sebagai produk ideologis itu pasti lahir dalam konteks sejarah tertentu. Jadi ada aspek yang sudah tidak relevan lagi, tapi ada yang masih relevan. Salah satunya masih relevan adalah mungkin konsepsi sosiodemokrasi. Demokrasi politik kita kan masih dikuasai oleh kaum elit ya, kaum yang berpunya, yang punya uang gitu, kaum kapitalis. Nah, Soekarno itu membuat sosiodemokrasi sebagai antitesis dari demokrasi yang dikuasai oleh kaum kapitalis, yaitu demokrasi kerakyatan. Ya. Mungkin Indonesia belum pernah menerapkan hal itu aja sih, untuk konteks kekinian. Nah, tapi kalau negara lain udah, mungkin ya, demokrasi kerakyatan itu bukan hal asing gitu, di Kuba dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, Kak Tiwi, Teh Tiwi. Terima kasih atas pertanyaannya. Makasih Teh Tiwi, makasih juga Bang Fauzian. Oke, kita masuk di sesi kedua ya, termin kedua. Wah, semakin panas saja nih diskusinya nih. Menarik nih ceritanya ini. Sebelum kita masuk ke sesi kedua, kita akan menyalakan tagline kita juga, seperti tadi di awal, supaya semakin bersemangat tagline kita. Sepertinya ada yang... Mas Taufik, kayaknya udah benar ya mic-nya ya? Iya, betul. Masih lampu. Sebentar lagi Bang, bentar. Udah. Oke. Bentar ya, kita isi tagline-nya dulu. Tenno Heika. Banzai. Banzai. Siap. Banzai.
Banzai. Oke, udah panas nih. Baik, di sebelah saya ada Mas Ilham Taufik yang sudah terhubung bersama dengan kita kembali. Silakan untuk pertanyaan pertama dari sesi kedua, termin kedua. Silakan, Mas Ilham Taufik. Oke, baik. Terima kasih izin memperkenalkan diri ya. Saya Ilham Taufik dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Sejarah angkatan 22. Kebetulan saya juga membaca sedikit terkait DBR itu kan. Saya lupa itu sosionasionalisme dan sosiodemokrasi itu ada di beberapa di DBR. Cuma yang saya tanyakan adalah mekanisme ini sebetulnya ideologi atau bukan? Kalau ideologi, kenapa tidak menyebar secara keseluruhan pada waktu itu tahun 1922 sampai 1931 setelah Soekarno ini ditangkap dan dipenjara di Sukamiskin. Kemudian kalau berbicara terkait strategi politik, apakah sosiodemokrasi, sosionasionalisme ini termasuk strategi politik atau hanya nilai dari marxisme sendiri gitu? Begitu, Bang Fauzan. Ya baik, Mas Itu aja pertanyaan. Ilham Taufik. Iya. Oke, makasih. Silakan, Bang. Tadi pertanyaannya saya ulang lagi ya, Mas ya. Pertanyaannya apakah sosionasionalisme itu merupakan ideologi ya? Gitu ya? Marxisme itu ideologi atau bukan? Marxisme ya? Oke. Ya. Apakah Marxisme itu ideologi? Kalau secara unsur-unsur ideologi ya, misal kita definisikan dulu apa itu ideologi. Ideologi itu kan adalah seperangkat panduan yang berisi filosofi, nilai, dan pemikiran, di mana individu ataupun sekelompok masyarakat itu bisa mengikuti itu ya. Jadi menjadikan ideologi sebagai pedoman dalam melihat realitas, membaca fenomena gitu. Nah, apakah Marxisme itu dikatakan atau bisa dikatakan sebagai sebuah ideologi? Kalau dari unsur-unsur yang tadi saya sebutkan, adanya filosofi, adanya pemikiran politik ya, adanya filsafat, ya tentu bisa dikategorikan sebagai ideologi. Tapi memang karena problematisnya Marxisme itu lebih, saya tidak pungkir ya, lebih dominan mengadaptasi pemikiran filsafat Marxisme. Ya, jadi orang mungkin mikir ngapain ngikut Marxisme sih? Ikut aja Marxisme gitu. Nanggung, Marxisme itu dianggap nanggung gitu. Itu aja. Cuman sekali lagi itu kan bagaimana Soekarno itu merespon kondisi sosial dan ekonomi serta politik bahkan pada masa Hindia Belanda pada saat itu. Ya, yang pada saat itu Indonesia masih terjerembab dalam feodalisme. Kemudian adanya kolonialisme juga, adanya imperialisme juga. Jadi Marxisme pada saat itu masih relevan gitu, sebagai sebuah ideologi. Kalau sekarang ya artinya kita berbicara implikasinya dong, dampaknya, karena tidak menyebar sebagaimana ideologi-ideologi lain gitu ya. Misalnya ideologi apa? Marxisme menyebar, nasionalisme menyebar, Islam juga menyebar. Marxisme ya paling berkutat di kampus-kampus Soekarnois saja gitu. Gitu kan? Maksudnya seperti itu kan? Ya. Mungkin sebagaimana yang saya jelaskan tadi sih Mas, ada beberapa aspek dari Marxisme itu yang sudah tidak relevan gitu. Karena memang ideologi itu dirumuskan untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda pada saat itu. Itu ya penekanan utamanya ya. Tapi Soekarno tuh punya visi jauh ke depan. Dia ingin membangun, terlepas dari itu ya, dia ingin membangun masyarakat tanpa kelas gitu. Nah, itu kan beririsan dengan Marxisme banget kan? Membangun masyarakat egaliter tanpa penindasan satu kelas terhadap kelas lainnya. Nah, kalau sama dengan Marxisme ya udah, ngapain ngikut Marxisme, mungkin gitu. Yang membuat ideologi Marxisme itu tidak berkembang.
Belum lagi Mas faktor dari Orde Baru Mas. Ketika Orde Baru berkuasa, hal-hal apapun yang berkaitan dengan Soekarno itu dibumi hanguskan. Itulah bahasa kasar. Gitu ya. Jadi Marxisme itu dilepaskan dari unsur paling fundamental yaitu Marxisme. Gitu. Seolah-olah pernah ada era di mana Marxisme itu hanya diartikulasikan sebagai nasionalisme belaka gitu. Jadi unsur Marxismenya itu nggak disebut. Karena rezim Orde Baru kita ketahui anti sekali dengan Marxisme kan. Ya, mungkin itu Mas Ilham Taufik, terima kasih banyak atas pertanyaannya yang sangat bagus ya. Satu lagi, Bang, maaf ya kalau saya bertanya kayak tadi gitu kan, Masih panjang. Marxisme itu ideologi atau bukan? Menurut pengetahuan saya dari beberapa sumber literatur, ada di buku Ignatius Gatot Saxono sama Peter Casenda. Peter Casenda. Ya, dari Ignatius Gatot Saxono itu membicarakan Marxisme ini sebagai gagasan politik gitu kan. Tetapi di Peter Casenda itu lebih fokusnya itu kepada konsep. Nah, saya bertanya kepada dosen saya, Marxisme ini ideologi atau bukan, Pak? Lalu beliau menjawab, bukan katanya, bukan ideologi. Tapi di DBR sama di buku PNI Hadi sama USEP itu, saya kok lupa itu, dia menjelaskan bahwasannya Marxisme itu adalah ideologi. Nah, itu saya menjadi bingung gitu kan terkait memahami Marxisme ini sebagai ideologi atau gagasan politik atau konsep bernegara gitu kan. Iya. Mungkin ini ada kaitannya dengan video yang viral kemarin kali ya. Apakah Pancasila itu ideologi atau falsafah negara gitu ya? Mungkin seperti itu. Ya, betul. Tapi menurut saya Marxisme ini, menurut pengakuan saya ini mah, tapi Marxisme ini menurut saya bukan ideologi, tetapi pandangan hidup pada waktu itu. Dari munculnya Marxisme di tahun 1922, dirancangnya oleh Bung Karno, sampai Bung Karno di penjara di Sukamiskin, lalu dibebaskan kembali, menurut saya relevannya Marxisme ini bukan ideologi gitu kan. Menurut Bung Fauzan seperti apa? Karena saya butuh pengakuan dari beberapa pihak yang benar-benar memahami terkait konteks Marxisme ini, karena itu menjadi rujukan saya untuk penelitian gitu kan. Oke, iya. Paham. Jadi ideologi sendiri kan mungkin dia akan mencakup seluruh bidang ya. Misalnya apakah ideologi itu berbicara soal politik, Marxisme berbicara. Apakah ideologi itu berbicara soal ekonomi, Marxisme berbicara soal ekonomi. Apakah ideologi itu berbicara tentang realitas, Marxisme juga berbicara tentang realitas. Gitu ya. Soekarno itu menolak materialisme secara eksplisit gitu, secara terang-terangan. Yang dijadikan sebagai fondasi dasar dari katakanlah filsafat Marxisme gitu. Atau ideologi Marxisme. Nah, sebenarnya kalau ada yang mengatakan bahwa Marxisme itu bukan sebuah ideologi, melainkan hanyalah kumpulan konsep-konsep belaka. Sebenarnya konsep-konsep yang dinamakan dengan konsep itu tuh kayak apa sih namanya? Kayak terpisah satu sama lain. Misalnya, sosionasionalisme itu bisa dikatakan sebagai konsep. Sosiodemokrasi itu bisa dikatakan sebagai konsep. Nah, konsep dari mana? Konsep dari ideologi Marxisme itu sendiri. Karena Marxisme itu berbicara segala aspek. Kecuali Pancasila nih. Pancasila kan menjadi perdebatan. Apakah Pancasila itu dikatakan sebagai sebuah ideologi? Lalu dikatakan, apakah Pancasila itu berbicara soal sistem ekonomi? Adakah sistem ekonomi Pancasila? Kan nggak ada tuh. Di sila berapa? Kalau ada. Adanya falsafah atau nilai-nilai di sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu hanyalah abstraksi aja, secara umum aja.
secara umum, tapi bukan apa ya, sistem ekonomi yang dipaparkan secara sistematik gitu, sistematik. Nah, ideologi itu komponennya seperti itu sih, Mas. Dia berbicara banyak bidang. Nah, mungkin itu saja pertanyaannya sangat bagus sekali nih, Ilham. Baik, terima Membuka kasih pola berpikir kita ya. jawaban dari Bang Fauzian. Ya, terima kasih banyak, Mas Ilham. Ya, Terima kasih Mas Ilham. Ini ada satu pertanyaan Bang Fauzian sebelum nanti ke Ibu Evi Sutrisno. Ada satu pertanyaan yang disampaikan melalui WhatsApp saya. Ini ada dari teman UNESA yang bertanya atas nama Acadia. Kak, izin mau bertanya, kalau feodal itu seperti kekuasaan borjua sebagai penguasa mutlak. Apakah seperti itu pemahamannya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pandangan mengenai fasis itu seperti apa ya dari diskusi pada malam hari ini dan juga mengenai tentang feodal. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh saudari Aca dia, bisa ditanggapi oleh Bang Fauzian. Silakan. Ya, pertanyaan pertama dulu, Mas, tadi, apakah apa tadi feodal itu yang berkuasa Apakah adalah feodal kelompok itu burjuasi? merupakan kekuasaan borjua sebagai penguasa mutlak? Bukan. Borjuasi itu identik dalam relasi sosial kapitalisme. Ya, jadi hubungan sosial itu terbentuk dari basis ekonominya kan. Kalau ekonominya secara dominan itu kapitalisme, otomatis yang berkuasa secara absolut itu biasanya adalah kaum kapitalis. Kayak sekarang nih kita, yang berkuasa sekarang di dunia itu elit global kan. Itu namanya kapitalis tuh. Mark Zuckerberg dan lain sebagainya, itu kapitalis gitu. Nah, tapi kalau feodal, yang berkuasa itu adalah tuan tanah dan bekerja sama dengan kaum aristokrat, kaum bangsawan. Biasanya seperti itu. Atau rezim kolonial kalau mereka berkuasa di satu tanah kolonial gitu. Nah, pertanyaan kedua apa, Mas? Pertanyaan kedua dari Mbak Aca, kalau menurut pandangan pemateri diskusi pada malam hari ini tentang fasisme, itu seperti apa ya? Fasisme, maksudnya di fasisme versi Soekarno atau versi saya gitu? Ya, cuma ditulis seperti itu aja sih. Tapi bisa diberikan tanggapan aja sih mengenai tentang fasisme dari pandangannya Bruno ataupun mungkin dari sudut pandangnya Abang Fauzian. Silakan. Oke, fasisme itu kan lahir dalam konteks ini ya, sebelum Perang Dunia Pertama ya, sampai akhirnya memicu Perang Dunia Pertama pada saat itu. Di situ ada apa namanya, ada Jerman, ada Italia. Fasisme itu muncul sebenarnya sebagai sebuah reaksi terhadap katakanlah kegagalan kapitalisme yang baru lahir. Jadi kapitalisme itu pada saat itu masih bocah lah, belum berkembang gitu. Makanya sering mengalami krisis-krisis ekonomi. Termasuk salah satunya Great Depression kan, tahun 1929, 1930, yang membuat krisis ekonomi di seluruh Eropa. Jadi pengangguran di mana-mana gitu. Harga bahan pangan itu mahal. Itulah muncullah satu tokoh yang kemudian berbicara seolah-olah sebagai Mesias, juru selamat gitu kan. Dia kemudian mengidentifikasi dirinya sebagai ras-ras yang identik dengan rakyat gitu. Misalnya Hitler ya. Hitler itu kan mengidentifikasi dirinya dan bangsa Jerman dengan ras Arya ya. Superioritas ras Arya. Makanya munculnya Nazi. Di Italia juga muncul fasisme gitu. Karena dia berpikir bangsa Italia dalam sejarahnya itu berkuasa, kekaisaran Romawi gitu kan. Kenapa sekarang Italia bisa mundur? Begitupun Jerman ya. Kenapa Jerman bisa mundur? Wah, ini gara-gara Yahudi nih, gitu kan reaksinya. Nah, itu sebenarnya manifestasi dari perlawanan terhadap kapitalisme aja sebenarnya. Kapitalisme. Tapi pertanyaannya adalah, apakah fasisme kemudian menolak kapitalisme? Tidak. Pada gilirannya, ternyata fasisme itu bekerja sama dengan kaum kapitalis. Ya, misalnya Hitler disokong oleh pengusaha besar siapa? Siapa namanya? Mussolini juga disokong oleh pengusaha besar siapa gitu. Di belakangnya tetap ada kaum kapitalis. Itu ya gambaran secara umum ya. Ya kalau pandangan Soekarno kan udah jelas menolak tuh.
Ya, Itu sih. terima kasih Bang untuk pertanyaan dari Mbak Aca ini yang disampaikan melalui WhatsApp saya. Sekarang ini pertanyaan terakhir ya. Ini karena sudah hampir setengah 10, saya berikan kesempatan terakhir kepada Ibu atau Mbak Evi Sutrisno untuk menyampaikan pandangan atau pendapat atau tanggapan. Silakan, Ibu. Ya, selamat malam. Saya ingin penasaran ya, tadi dengan pemaparan Mas Fauzi, itu saya ingin bertanya, bagaimana sebetulnya mengaplikasikan Marhainisme ini dalam sistem ekonomi di bawah pemerintahan Soekarno. Ya, sependek saya tahu, koperasi itu dianggap sebagai sistem terbaik dan paling cocok dengan konsep Marhainisme. Benar nggak itu? Nanti tolong dijelaskan. Tapi yang saya heran, kenapa koperasi itu tidak berkembang dan bahkan kemudian ada masalah ya bersaing dengan sistem perdagangan yang sudah dibangun sejak zaman Belanda, di mana Tionghoa diberi mandat untuk berdagang dan ini kemudian berujung dengan konflik dan kekerasan ya terhadap Tionghoa di eh, di bawah kepemimpinan Soekarno, di mana sependek saya tahu tuh ada gerakan Asaat yang diinisiasi oleh seorang militer bernama Muhammad Asaat yang menyerang Tionghoa-Tionghoa terutama yang tinggal di pedesaan, aset-asetnya direbut dan kemudian apa namanya mereka dipaksa untuk pindah ke kota. Nah, saya ingin bertanya, sebetulnya di mana sikap Soekarno di dalam kasus ini? Ya, itu saya ingin dengar penjelasan dari Kak Fauzi. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih Bu Evi. Silakan, Ya. Bang Fauzian. Terima kasih Bu Evi atas pertanyaannya. Yang pertama, apakah koperasi itu sesuai dengan prinsip Marhainisme begitu ya? Pasti sesuai ya Bu ya. Sesuai, cuman masalahnya koperasi itu kan selalu kalah saing dengan sistem perekonomian ini ya, industrialisasi gitu ya. Dia selalu kalah, misalnya koperasi mana, terus ada franchise nih Indomaret, Alfamart, dia bakal bisa kalah gitu. Nah, sementara Indomaret dan Alfamart itu digambarkan sebagai manifestasi dari perekonomian kapitalisme sebenarnya. Saham apapun, siapapun yang memiliki modal bisa membeli itu. Itu kan manifestasi dari perwujudan kapitalisme. Jadi koperasi itu selama sistem perekonomiannya masih belum jelas, alias sekarang kita kapitalisme gitu ya, secara implisit lah ya, nggak terang-terangan, koperasi tidak akan sebegitu berkembangnya sih Bu ya. Kecuali di daerah-daerah terpencil, di mana investasi kapital itu belum masuk terlalu dalam ke sana gitu, dan banyak di sana. Nah, kemudian yang kedua, posisi Soekarno terhadap pembantaian ya Bu ya, pembantaian terhadap orang-orang Lebih kepada perebutan aset, itu banyak Tionghoa-Tionghoa, terutama yang di daerah pedesaan, itu dirampas asetnya dan kemudian mereka dipaksa untuk pergi ke kota dan memang ada kekerasan. Nah, saya heran, saya nggak mendengar ada sikap Soekarno mengkritik itu. Ya, itu apa namanya? Ya, ini kan salah satu bentuk pelanggaran HAM juga sebetulnya ya, yang mungkin perspektif HAM pada waktu itu belum sekuat sekarang, tapi Betul. di mana itu? Dan tadi itu, Kak, yang tentang koperasi itu saya ingin elaborasi sedikit. Sependek saya tahu, bahkan pernah ada ulasan, saya lupa sekarang ini ya, saya nggak bisa nyari lagi. Tapi pernah ada ulasan artikel yang menunjukkan bahwa awal koperasi itu diimplementasikan sampai dengan tahun sekitaran 53 atau 54 artikel itu terbit. Itu dikatakan bahwa justru usaha koperasi itu hancur, rugi. Ya, bukan hancur, tapi rugi. Nah, di daerah mana yang tadi dikatakan itu berkembang? Karena pada waktu itu kan industri belum terlalu banyak
hampir di seluruh Indonesia itu kan industri belum terlalu banyak. Tapi kok koperasinya juga, saya nggak mendengar ada koperasi yang berhasil menyejahterakan dan membuat semuanya itu puas. Itu di daerah mana persisnya? Kalau secara persisnya, jadi sebenarnya begini Bu ya. Terima kasih banyak tadi udah memberikan gambaran yang sangat kritis sekali tentang koperasi. Sependek yang saya ketahui, saya kurang paham. Saya pernah nonton film dokumenter, cuman saya lupa koperasinya ada di wilayah mana. Bisa telusuri di Watchdog ya, dan di Laksono gitu. Memang mereka itu menerapkan sistem koperasi gitu sebagai apa sih namanya, pergaulan sehari-hari mereka gitu. Nah biasanya perkembangannya pun bukan perkembangan seperti yang kita bayangkan Bu, maju gitu ya. Kebanyakan kalau sudah meluas, dia akan tenggelam dengan sendirinya gitu. Benar kata Ibu tadi ya, tahun 53, 54, koperasi bangkrut gitu ya, gagal. Ya, Ya seperti itu Bu. Nah untuk pertanyaan kedua tadi, posisi Soekarno itu tahun berapa Bu? Maaf Bu, perampasannya? ya sekitaran tahun-tahun itu juga 54, 55, Hmm. ya itu sependek yang saya tahu. Itu Ya jadi diinisiasi oleh Muhammad Asaat itu. Jadi disebutnya oh, itu gerakan Asaat ini Kak Andreas memberi linknya ya Kak ya. iya. Mhm. Mungkin kalau dalam tataran praktis kita tidak bisa menafikan bahwa Soekarno tuh sering dalam tegangan kontradiktif, Bu. Jadi antara pemikirannya dan realisasinya kerap kali tidak terwujud gitu. Seringkali seperti itu. Jadi walaupun Soekarno tidak pernah memprovokasi ras tertentu, bahkan dalam tulisan-tulisannya gitu ya, Soekarno tuh sangat menolak nasionalisme kesukuan atau chauvinisme gitu. Nasionalisme yang berbasis ras. Soekarno sangat menolak itu. Tapi kan itu secara teoritis. Nah, secara praktikal saya juga belum dapat bagaimana respon Soekarno pada saat itu ya terhadap pelempasan itu. Ya, karena memang Soekarno ya manusia biasa, dia kerap tenggelam dalam kontradiksi seperti itu sih Bu. Ya, sangat disayangkan. Ya, Ya, disebutkan betul makasih. sekali. Ya, Terima kasih banyak Ibu atas tanggapan dan pertanyaannya. Gimana? Sudah? Sudah Baik, cukup ya Bu? Ya. terima kasih Ibu. Jadi Mas sedikit Andre? informasi Hmm. dari saya, Bang Fauzian dan rekan-rekan teman-teman, bahwasanya Ibu Esti Sutrisno ini merupakan pengajar ya, lecturer, dosen dari Visipol UGM, yang ternyata beliau ini merupakan pakar Duh. keagamaan Konghucu. Terciduk Ini aku ya. ini sedikit saya dapat Langsung informasi di dari Google. salah seorang rekan yang sudah memberitakan saya melalui pesan WhatsApp, dan thank God pada malam hari ini Ibu sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih Ibu untuk pertanyaan dan tanggapan-tanggapan yang menarik. Ya, Moga-moga terima kasih banyak kita bisa Ibu. saling nanti akhirnya saling berdiskusi ya, apalagi tentang Konghucu ini juga. Menarik sekali. Betul. Ya, Baik, terima ini kasih. saya berikan kesempatan Terima kasih terakhir banyak Ibu. untuk Kak atau Bapak Andreas Joseph. Silakan satu pertanyaan terakhir, dan setelah itu nanti akan kita tutup dan kita berikan kembali kepada Tetiwi Kasyafela. Silakan. Oke, aman suaraku? Aman, Suara Mas. terdengar? Oke. Kedengaran. Mungkin bukan pertanyaan sih, karena saya juga gabungnya telat, tapi mau ngasih tanggapan aja sama dari beberapa habis lihat sesi tanya jawab tuh ada satu hal yang harusnya tuh kayaknya ada loh, ada di jawaban-jawaban atau pertanyaannya, tapi kok kayaknya nggak ada, makanya wah gatel ini rasanya pengen ngomong ini. Tapi kalau Oke. aku melihat mau melihat relevansinya dari Marxisme terhadap apa yang bisa dipetik dari pelajaran eksperimen Marxisme dari 1922 sampai 1931 terhadap kehidupan sekarang itu kan sebenarnya kalau saya lihat dari diskusi-diskusi yang banyak terjadi di demo-demo kemarin tuh masih terlihat masyarakat yang kelas menengah tuh dianggap sebagai apa ya? Mereka yang sebenarnya tuh nggak miskin, tapi
nek dibilang tajir itu nggak juga, tapi terus jadi sasaran propaganda eat the rich, apa namanya, makan orang-orang kaya. Ya orang-orang kaya harus asetnya harus dibagi-bagikan. Terus yang kelas menengah ini merasa, lah kami ini nggak termasuk kok kami disasar juga. Itu kan kalau aku melihat diskursus yang kayak gitu kan, ternyata masyarakat tuh masih terlalu dikotomis dalam melihat si kaya si miskin ini masih terlalu dibelah. Siapa sih yang bisa dimasukkan dalam si kaya, atau apakah mereka tuh masuk si miskin juga, kelas menengah maksudku ini, gitu sih. Terus sama nasionalisme yang apa ya, pemikiran nasionalisme yang termaktub dalam pemikiran Marxisme kan nasionalisme yang sangat egaliter, tidak mementingkan satu agama atau satu suku tertentu. Ini kan pemikiran langsung turunan dari mentornya Soekarno sendiri, Dr. Cipto Mangunkusumo. Kalau dilihat di masyarakat sekarang ini kan nasionalisme kita yang apa ya, masyarakat anut ini kan masih sangat apa ya, kalau aku bisa bilang ya, jingois, chauvinis ya ada lah dalam beberapa apa namanya ujaran-ujaran kebencian yang menyudutkan satu agama atau satu etnis tertentu, atau malah justru ya dalam apa namanya, dalam arah sebaliknya, rasisme terhadap orang Jawa atau ketakutan terhadap umat Muslim. Nah, itu kan apa ya, pertentangan sara kayak gitu kan sudah sangat jauh dengan apa idealisme yang diharapkan Soekarno dalam Marxisme, sebuah bangsa yang tidak mementingkan satu identitas, identitas satu agama atau satu bangsa tertentu. Itu kan udah jauh banget itu. Makanya mungkin kalau aku yang mau tak bilang soal masihkah Marxisme itu relevan di masyarakat sekarang tuh, ya mungkin nggak bisa semua, tapi kalau dikontekskan ulang, dibikinlah, direkontekstualisasi dengan kondisi yang ada di masyarakat sekarang, ya bisa sih. Ada beberapa yang mungkin bisa diterapkan lagi, walaupun harus dibungkus ulang karena sudah beda kondisi. Ya gitu aja sih. Itu yang pengen saya omongin, gatel banget ini. Terima kasih kesempatannya buat Mas Yeremia sama Mas Fauzian. Oke. Ya, terima Terima kasih kasih Kak. banyak Mas Silakan atas Bang Fauzi tanggapan untuk menanggapi juga. Halo, Bang Fauzian? Halo. Halo, tes. Silakan ditanggapi Bang Fauzian. Oh iya, tadi ada gangguan jaringan sedikit ya. Tadi tanggapannya bagus ya, jadi kondisi yang sekarang itu berkebalikan sekali dengan apa yang diharapkan oleh Soekarno gitu ya. Seperti itu ya, jadi masih ada diskriminasi ras atau pertentangan antar agama gitu, intoleransi dan lain sebagainya gitu. Memang ini PR kita bersama ya, jadi Marxisme itu walaupun Putus Bang Fauzian? Halo Bang, gimana Bang? halo, Iya ya Bang, udah ya. Tadi ada oke. gangguan Mas, sampai mana saya tadi ya? Masih belum Eh, kok, masih belum tadi. Masih belum sama sekali. Tanggapan saya tadi udah sampai mana? Ini Kak, sampai kondisi sekarang berkebalikan dengan Soekarno. Kan Soekarno pengen Iya. Iya, angkat kondisi sekarang berkebalikan. Betul.
diskriminasi rasial gitu itu masih ada kan. Terus intoleransi agama juga masih ada. Ini PR kita bersama bahwa Marxisme itu masih ada yang relevan kok gitu. Nilai-nilainya yang bisa kita terapkan. Kemudian dari sistem ekonomi juga sebenarnya bisa kita evaluasi lagi gitu. Tidak kita buang mentah-mentah. Nah, mungkin itu saja tanggapan saya, Mas Andreas. Gimana, Mas? Mas Jeremia? Bisa ditutup? Cukup. Dan Ya, silakan cukup. untuk closing statement terakhir dari Bang Fauzian. Ya, closing statement-nya mungkin lebih tegas saja ya. Jadi, judul saya kan dialektika Marxisme sebagai dialektika pemikiran Soekarno dan Marxisme. Maksudnya adalah Soekarno itu tidak pernah benar-benar mengadopsi Marxisme itu secara dogmatis karena pertama-tama tuh Soekarno punya cara pemikiran sendiri, sinkretik dan juga eklektik. Dia bisa menggabungkan nilai-nilai tertentu, bahkan ideologi-ideologi yang berkembang pada masa itu. Mungkin itu saja, Mas. Ya, baik. Terima kasih Bang Fauzian untuk pemaparan dan juga tanggapan-tanggapan yang sangat menarik luar biasa. Tapi karena waktunya sudah cukup malam, sehingga kita bisa cukupkan dahulu sampai di sini. Saya, Yeremia Satria, Yeremia Ong sebagai moderator. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam diskusi pada malam hari ini mungkin ada tanggapan-tanggapan dari rekan-rekan baik di kolom komentar atau yang mau raise hand yang mungkin belum bisa saya tanggapi. Dan kita bisa membahasnya nanti apabila Bang Fauzian dimasukkan oleh TTW ke dalam grup temu sejarah. Saya kembalikan lagi kepada TTW untuk dokumentasi terakhir. Silakan TTW. Oke, terima kasih Kak. Nah, buat teman-teman yang mau open cam boleh kita foto screenshot dulu ya. Oke. Udah ready semua yang mau foto? Oke, kita foto ya. Terima kasih. Siap. 1, 2, 3. Kita foto lagi. Baik. Terima kasih banyak kawan-kawan. Keren pokoknya hari ini semoga menginspirasi ya dan memantik semangat kita untuk terus menggali dan mempelajari sejarah lebih dalam lagi. Nanti minggu depan kayak Remia yang jadi narasumber ya, sama kayak Yasmin juga nanti yang jadi moderatornya. Jadi pokoknya sampai jumpa Kamis depan, tetap semangat, tetap sehat, bahagia selalu, dan semoga sejarah terus hidup seterusnya. Kita pamit dulu. Makasih Ya, Teti. terima kasih. Makasih Bang Fauzian. Makasih Bu Eti, Terima Oleh, kasih. Benar, Terima kasih semuanya. Ya, Fauzian, Kak Tiwi. Izin pamit dulu ya rekan-rekan. semua. Terima kasih banyak.